sama-sama nyatakan saudara. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga nyanyikan, kami nyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, sing Hosana, Hosana. Mari nyatakan saudara, come on. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Besar Engkau Tuhan, dimuliakan nama-Mu. Layak Engkau. Ajar kekuatan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Angkat suara-Mu di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi saudara. Come on, sing it out. Alam semesta melukiskan kebesaran-Mu. Kau besar Tuhan, katakan saudara. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, kami serukan. Hosana, Dia layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja setiap hidup, Raja setiap masa. Nama-Mu besar termulia. Layak Engkau, layak dipuji, disembah, dulu, sekarang dan selamanya. Raja, Jesus, nama-Mu besar termulia. Yes, Lord. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Dimuliakan Engkau Tuhan. Kami sanjung tinggi perbuatan-Mu. Kami sanjung Engkau yang menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Come on, worship God. He is so. Berikan penghormatan bagi Dia. Layak Engkau Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus. Hosanna, come on. Sing Hosanna. Serukan Dia, puji Dia. Come on, say Hosanna. Dia yang layak. Hosanna, singing Hosanna. Layak Engkau Tuhan. One more time, one more time. Hosanna.
pujian bagi Engkau Tuhan. Di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Come on saudara, sing. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Oh Raja atas segala Oh yeah, my King, my Lord, layak dipuji disembah, semua, dulu sekarang that's my King, that's my Lord, Raja, Rajaku, namamu, Yeshua. Sekali lagi, come on. You're working. My God is stronger. My God is healer. Oh, Kau yang membawaku, Kau yang memulihkan, dan Kau yang mengubahkan, Kau yang menyertaiku. Kekuatanmu di dalamku, bukan kekuatanku
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang menyegarkan jiwaku. Sekalipun kami mau katakan, ku dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab padamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, yang menghibur aku, kekuatanku. Yes, kami nyatakan ini dengan iman Tuhan. Kami percaya Engkau, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu, kami percaya kuasa yang memulihkan, kami percaya kuasa yang menyembuhkan. Yes, so but Lord, you can do anything, God, you can do anything, God, you can do anything, Jesus, you can do anything, God, you can do anything, God, you can do anything, you can do anything. Oh, come on, ku nyanyi say Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi, come on, seru jemaat Tuhan katakan Hosana, come on, praise His name, worship God, yang duduk share His love. Oh, come on. aku muliakan dan ku agungkan. Kami agungkan Engkau, Raja di atas segala raja. Hey, ku nyanyi say Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sekali lagi, come on, di hadapan Tuhan. Say, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Ku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, saya percaya tepuk tangan sorak-sorai bisa lebih daripada ini. Come on, worship God. Yay. Kami serukan Engkau, kami elu-elukan Engkau. Pujilah Tuhan dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya yang hebat. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Firman-Mu berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. In the name of Jesus, dalam nama
Sama-sama kita serukan saudara. Amin. Yang percaya Tuhan yang kita sembah terlalu baik dalam hidup kita, katakan haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi katakan haleluya. Dan katakan kanan kirimu saudara, kamu orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Come on. Come on saudara, dalam sukacita diberikan Tuhan, kita mau bersuka dalam Tuhan. Let's go. Sama-sama ya, come on. Hey. Katakan saudara, come on. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saudara percaya amin? Saat lewati gunung dan lembah, katakan saudara, ku takkan takut bahaya. Ini kami percaya Tuhan, kenyataannya ku rasakan di sepanjang jalan hidup. Yang di hidupmu, come on, sebab itu katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selalu kasih-Mu, kasih setia. Amin. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh sebab itu tidak, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan, percaya saudara, kebaikan bagi yang mengasihi. Sebab Dia mengasihi setiap kita. Come on. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Pengenalannya terrasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Kami percaya Tuhan, sebab Dia baik. Terlalu baik Engkau untuk selamanya, kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Kami nikmati kasih-Mu, kami nikmati anugerah-Mu. Terlalu banyak Tuhan dalam hidup kami, terlalu ajaib Engkau, tidak terduga perbuatan-Mu. Oleh sebab itu kami saudara shout, sebab Dia baik. Ingat lagi kebaikan Tuhan saudara. Angkat tangan memuji Dia. Bukankah kita ada sampai hari ini semua karena Dia? Sebab Dia baik. Come on saudara. Untuk Selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. sekali lagi, come on, say. Sebab Dia baik. Dia baik, amin. Ku angkat tangan memuji Dia. Sekalipun keadaan gak baik, Dia tetap baik, saudara. Sebab Dia baik. Come on, hey. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. 1, 2, here we go. Sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia. Ku angkat tanganku, Sebab Dia baik. puji Engkau. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya, Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. untuk selamanya, come on. Untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Come on. Langit dan bumi menyembah Engkau, demikian setiap kami, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan.
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapan. Di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi, katakan, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Tuhan yang kita sembah, oleh sebab itu gue suka, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersuka di dalam Tuhan, saudara. Dia pengharapan kita, oleh sebab itu, come on. Langit dan bumi, say, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, Dia mampu melakukannya, amin. Kuasanya lebih besar. Kalau sebab itu, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Katakan haleluya, haleluya, say, haleluya, say, haleluya, haleluya. Cuma Tuhan, say, haleluya, say, amin, haleluya. Siapa yang kita puji, saudara? Katakanlah Yesus Tuhan dan Rajaku. Panggil namanya, kemana Yesus? Yesus Tuhan dan Rajaku. Siapa dia katakan? Yesus Tuhan dan Rajaku. Rajaku. Pujian yang kita naikkan hari ini, saudara. Apa yang kita lakukan di tempat ini, semuanya kita kembalikan bagi satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus yang ada di hidupmu hari dan sampai hari ini. Kemau sorak-sorai lebih lagi bagi Dia, saudara. Kemau bagi Dia segala kemuliaan. Kemau tepuk tangan bagi Tuhan lebih lagi. Are you ready? Jump, jump, hey. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Kami katakan Engkau Tuhan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, umat-Mu yang memuji Engkau Tuhan. Kudus dan mulia, kudus dan mulia Engkau di tempat yang maha tinggi. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama. Yang percaya yang berkuasa, kebesaran nyatakan bagi Dia yang berberita, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang
Engkau. Terpujilah namamu. Serukan yang katakan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan. Sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kudus dan mulia namanya. Besar kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang berhak. Sudah bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau alasan kami. Yang satu pun dapat menghalangi kami untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Coba Tuhan katakan, come on. Semuanya sudah bagi Dia, come on, Yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia bagimu Tuhan. yang bertahta. Dia bertata. Surga bumi sujud menyembah di hadapan Cuma lagi, come on. Bagi Dia, come on. yang memerintah, Amen. Yang layak terima segala ini pujian bagimu. pujian bagi Dia Dia yang bertahta. surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Let's go. Bagi Dia Yang memerintah, memerintah. yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Yesus Tuhan. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan-Nya. Surga bumi menyembah-Mu. Demikian setiap kami mau menyembah-Mu. Bertahta-tahta sudah itu saudara. Serukan. Bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala kemuliaan. Bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala kemuliaan, bagi Dia segala kemuliaan. Serukan Hosana. Serukan Hosana. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kami nggak mau mengejar apa yang dikejar oleh dunia ini Tuhan. Kami tahu dunia nggak bisa berikan itu dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat kami punya Tuhan itu cukup. When I have Jesus, I have everything. Saat kami punya Tuhan, kami punya segalanya. Kau cukup bagi setiap kami. Kami mau katakan Tuhan, kami perlu Engkau. Amin. Setiap hidup perlu Engkau. Amin.
keluarga bangsa ini perlu Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama saudara, come on. Ku perlu Engkau Yesus, dan haus jiwaku menantikan Engkau. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, di setiap waktu. Yes, you know everything. Yes, you know everything, Lord.
Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam kesempatan ini. Kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kebahagiaan Sejati bagian yang kedua. Saya ingin bacakan Matius 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Saya percaya setiap orang mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Sayangnya ada banyak orang mencari kebahagiaan di dalam hal yang keliru, yaitu dalam hal-hal yang lahiriah. Mereka berpikir kalau mereka punya rumah yang besar, uang yang banyak, mereka akan berbahagia. Pada kebahagiaan itu terutama bicara masalah batin, masalah hati. Dan itu terjadi kalau kita punya relasi, hubungan yang baik dengan Tuhan. Rasul Paulus pernah dipenjara di kota Roma, tetapi justru di sana dia memberikan kekuatan kepada para orang percaya lainnya. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Kondisinya tidak nyaman dalam penjara, tetapi karena relasinya dengan Tuhan bagus, maka kebahagiaan tidak bisa terambil dalam hidupnya. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa damai sejahtera yang sejati hanya berasal dari Dia, Sang Raja Damai. Dan Dia ingin memberikan damai sejahtera itu kepada kita di tengah dunia yang bergejolak ini. Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus pernah mengucapkan 8 ucapan bahagia dalam Matius 5 ayat 1-12. Dia berkata, berbahagialah, makarios dalam bahasa Yunani. Ini bukan hanya perasaan senang, tetapi menunjukkan keadaan batin yang tidak dipengaruhi oleh keadaan luar, baik di tengah kesulitan, bahkan di tengah penderitaan. Saudara, ini bukan kebahagiaan yang datang dan pergi seperti emosi. Kadang senang, kadang susah. Tetapi ini satu kondisi yang stabil karena hubungan kita dengan Tuhan. Dia Bapa dan kita anaknya. Apapun yang terjadi kita percaya Bapa pelihara. Dan Bapa selalu merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan Dia telah menyiapkan rumah di sorga bagi kita yang percaya. Nah, Tuhan Yesus mengajar values, nilai-nilai yang sangat berbeda dengan nilai-nilai dunia ini. Saat dunia mencari kekayaan, kekuasaan, pengakuan, Yesus justru berkata bahwa kebahagiaan sejati ditemukan di dalam kerendahan hati, di dalam kelembutan hati. Nah saudara, 8 ucapan bahagia ini bukan daftar yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau engkau melakukan ucapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, engkau akan berbahagia. Tidak demikian. 8 ucapan bahagia ini sebetulnya menunjukkan karakter dan sikap batin warga kerajaan Allah. Yaitu orang yang telah lahir baru, yang sungguh-sungguh telah percaya dan diubah hidupnya oleh Kristus. Nah, di dalam bagian yang pertama saya sudah menguraikan 4 perkataan bahagia. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berarti rendah hatinya. Yang kedua, dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena kebenaran. Berarti hancur hati, bertobat dari segala dosa. Yang ketiga, lembut hati. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Dan yang keempat, rindu hati. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, sekarang saya akan membahas ucapan bahagia ke-5 sampai ke-8. Dikatakan pada ayat yang ke-7 tadi, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kata bahagia ke-5 adalah murah hati. Saudara, murah hati adalah sikap suka berbuat baik terhadap sesama dengan memberi bantuan dan pertolongan tanpa mengharapkan balasan. Motivasinya semata-mata karena mengasihi dan ingin menolong orang lain
tanpa pamrih. Ini nampak di dalam kisah orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang dirampok oleh para penjahat dan menggeletakkan dia di tengah jalan. Orang Lewi datang, imam datang, kasihan tapi tidak menolong. Tetapi orang Samaria ini menolong, bahkan mengangkat orang itu, memasukkannya ke tempat penginapan untuk diobati dan membiayai semuanya. Padahal orang Samaria itu dianggap setengah mata oleh orang Yahudi, dianggap remeh. Tapi justru yang menolong orang Yahudi yang mengalami kesengsaraan ini adalah orang Samaria yang direndahkan. Saudara, Tuhan mau kita belajar memberi kepada orang lain. Sekian tahun yang lampau, saya dan tim dari gereja lokal membentuk pelayanan yang namanya PMB, Pelayanan Misi Berkat. Karena kita melihat ada banyak gereja-gereja di seluruh Indonesia yang hidup di dalam kekurangan. Mereka tidak bisa membangun gereja, mereka tidak bisa memiliki fasilitas yang layak lah, bukan mewah sebetulnya. Dan sampai hari ini kita telah membantu lebih kurang 1.100 gereja lokal di seluruh Indonesia dengan dana, dengan kunjungan, dengan apapun yang kita bisa lakukan. Semata-mata bukan supaya mereka harus menjadi gereja cabang kami, tetapi kita memberi interdenominasi, apapun merek gerejanya, asal engkau percaya kepada Yesus Juru Selamat, kita memberikan dukungan. Dan apakah kami menjadi miskin karena itu? Sama sekali tidak. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Generosity akan melahirkan generosity. Kemurahan hati akan melahirkan kemurahan hati. Saya teringat pada masa COVID yang lalu, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal dunia karena COVID. Dan saya kemudian mendengar beberapa di antara mereka yang hidup di desa-desa, di gunung-gunung. Itu adalah orang yang sangat kekurangan. Bahkan untuk mengebumikan jasadnya pun tidak ada biaya. Maka kemudian saya mengadakan pertemuan melalui Zoom untuk kita bisa memberikan asuransi kepada para hamba-hamba Tuhan tersebut. Tetapi pada masa COVID, gereja tutup, keuangan drop, dan kita tidak mempunyai dana. Tetapi saya merasa bahwa ini tidak bisa ditunda, karena nyawa tentu sangat berharga. Dan kita ingin menolong orang-orang yang seandainya anggota keluarganya meninggal, mereka tetap bisa mengebumikan dengan layak karena masih ada biaya melalui asuransi jiwa itu. Akhirnya saya berkata, sudah begini saja. Semua pendeta GBI yang memang ada kriterianya, kita bantu. Uangnya biar saya yang cari. Biar saya keluarkan uang pribadi. Nah, saudara sekalian, jumlahnya besar. Dan waktu saya lihat data, waduh, banyak sekali nih biaya yang harus saya bayarkan. Karena kan kondisi keuangan umum kita waktu itu memang sangat terbatas. Nah, saya juga belum punya dana untuk hal tersebut. Tetapi ketika agen asuransi itu bertanya, Pak, ini ditagihkan kepada siapa? Kepada saya pribadi. Tapi peruntukannya untuk para hamba-hamba Tuhan, sekian banyak orang itu. Saudara sekalian, lalu kemudian agen asuransi ini berkata, aduh kalau gitu saya memang dapat komisi 15%, tapi saya tidak mau ambil deh. Biar saya masukkan itu supaya Bapak juga bisa bayar lebih murah. Oh, terima kasih, saya bilang. 2 hari kemudian dia telepon lagi. Saya share hal ini kepada suami saya dan dia bilang, saya tambah 35% lagi sehingga Pak Rubin Adi dapat potongan 50%. Supaya jangan dia terlalu beban berat untuk membiayai seluruh asuransi jiwa tersebut. Saudara, akhirnya saya bisa melunasi hal tersebut dengan biaya yang jauh lebih rendah karena kemurahan hati melahirkan kemurahan hati. Saya percaya inilah panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, belajar menolong orang lain. Nah, tetapi kemurahan hati juga harus nampak di dalam pengampunan. Dalam doa Bapa kami, Yesus berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, kesalahanmu akan diampuni oleh Bapa di sorga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, kesalahanmu juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Makanya kita harus murah hati di dalam kerelaan mengampuni orang yang bersalah. Daud adalah contoh yang luar biasa. Dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul. Tetapi setelah Saul dan anak-anaknya mati,
Dia masih mencari apakah ada anggota keluarga Saul yang masih hidup. Ternyata ada satu orang namanya Mephiboset, lumpuh saudara. Dia bilang, biar dia makan, duduk semeja dengan aku. Aku akan pelihara dia sampai seumur hidupnya. Karena aku memiliki hubungan yang baik dengan Yonatan anak Saul. Dan aku ingin agar keturunan Saul juga dipeliharakan bersama-sama dengan aku. Lihat saudara, Daud tidak membalas kejahatan Saul dengan kejahatan, tapi dia membalas dengan kebaikan. Makanya Alkitab berkata, Daud itu orang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Bukan sekedar karena dia suka musik, pujian, penyembahan, tetapi karena dia orang yang berkemurahan dan tidak menuntut balas, malah mengampuni orang yang bersalah. Tuhan tidak mau kita jadi orang yang punya hati kejam, bengis. Dalam Matius 18, Yesus menceritakan perumpamaan seorang hamba yang berutang 10.000 talenta. Ini jumlah yang sangat besar, saudara, dan tidak mungkin bisa dilunasi. Tetapi karena kemurahan hati, raja itu berkata, udahlah, jangan dipikirkan lagi, aku menganggapnya lunas. Wah, orang ini sukacita sekali. Tetapi ketika dia keluar dari istana raja, dia lihat ada satu orang temannya yang berhutang 100 dinar, ya. 10.000 talenta itu kira-kira 60 juta dinar. Ini orang punya utang 100 dinar. Dicekek, dimasukkan dalam penjara. Aku tidak akan keluarkan engkau dari penjara, kecuali engkau melunasi hutangmu yang 100 dinar itu. Dan tentu saja raja ketika mendengar hal itu menjadi murka. Karena orang ini sudah mendapatkan kemurahan. Tetapi dia ternyata kejam kepada orang lain. Yakobus 2 ayat 13 berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Orang yang tidak punya belas kasihan oleh raja itu akan ditangkap dan dihakimi oleh para argojo. Tapi orang yang punya belas kasihan, mereka juga akan mendapatkan belas kasihan Tuhan. Kata belas kasihan berasal dari kata Ibrani keset. Itu menunjukkan empati yang sangat dalam. Kemampuan untuk menempatkan diri kita di dalam pribadi orang lain. Kita melihat segala sesuatu dengan mata orang tersebut, memikirkan dengan pikirannya, dan merasakan sesuatu dengan perasaannya. Kalau saya di posisi dia, bagaimana rasanya? Dan apa yang saya harus lakukan? Itulah kemurahan yang harus ada dalam hidup kita. Dan orang yang murah hatinya, mereka akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Kiranya hati kita juga penuh dengan kemurahan. Yang keenam, ucapan bahagia yang Yesus ucapkan adalah di ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi kalau yang kelima murah hati, yang keenam suci hati. Saudara-saudara, suci hati berarti punya kekudusan, lahir dan batin dalam hubungan dengan Allah, dalam hubungan dengan sesama. Kata suci hati berasal dari kata kataros. Ini artinya baju yang kotor yang dicuci hingga bersih. Atau gandum yang dibersihkan dari sekam-sekam dengan bantuan angin. Ini juga bicara tentang tentara yang terpilih. Yang telah dipisahkan dari yang kurang efisien, yang penakut, serta kurang dedikasi dan pengalaman. Nah, kata sifat dari kataros ini adalah akeratos. Itu digambarkan seperti susu murni yang tidak tercampur dengan air. Atau logam murni yang tidak tercampur dengan logam lainnya. Emas murni. Saudara, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang motivasi hatinya tidak tercampur aduk dengan hal-hal yang lain. Tetapi bersih, kudus, tanpa pamrih dan keinginan untuk menonjolkan diri. Kadang-kadang kita tampaknya benar di satu sisi, tapi tidak benar di sisi yang lain. Pada Tuhan ingin seluruh hidup kita suci di hadapan Dia. Satu kali di Long Beach, Amerika Serikat, ada peristiwa sepasang sejoli masuk ke sebuah restoran fried chicken dan memesan untuk dibawa take away. Dan kemudian setelah selesai diproses, kotak ayam itu diserahkan, lalu mereka kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Nah, di tengah perjalanan, si wanita berkata, sayang, aku udah lapar, aku makan dulu ya di mobil. Ya, makan dulu aja. Jadi dia buka kotaknya, dia kaget saudara sekalian. Karena apa? Isinya bukan ayam goreng, fried chicken. Isinya
uang dolar dalam jumlah yang cukup besar. Rupanya pemilik restoran itu ingin setor ke bank. Dan supaya tidak mencolok, dia masukkan uangnya ke dalam kotak ayam goreng itu. Rupanya ketuker, saudara. Sehingga yang diberikan ke bank itu kelihatannya ayam goreng, lalu yang diberikan kepada yang beli ini adalah uang dolar. Wah, ketika mereka melihat hal itu, yang pria bilang, waduh, kasihan tuh orang, uangnya hilang. Udah, kita balik lagi aja, kita kembalikan uang tersebut. Jadi mereka balik lagi dan menyerahkan itu kepada si pemiliknya. Wah, yang punya restoran senengnya luar biasa. Kamu orang jujur, kamu orang hebat. Saya telepon ya, ada teman saya wartawan. Saya ingin dia datang meliput kamu supaya kejujuranmu ini bisa dicontoh oleh semua orang yang ada di Amerika Serikat. Tiba-tiba yang laki kaget, dia bilang, jangan panggil wartawan. Saya tidak perlu publikasi semacam itu. Loh, kenapa? Sebab wanita yang bersama dengan saya ini bukan istri saya, katanya. Oh, rupanya dia jujur mengembalikan uang, tapi sedang berselingkuh dengan orang lain, saudara. Nah, Tuhan mau kita kudus di dalam segala hal. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 berkata, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Dan untuk memiliki kesucian itu, kita harus menguasai pikiran kita dengan firman. Karena pikiran adalah medan peperangan utama. Seringkali setan menyerang dalam pikiran. Kita harus mempersenjatai pikiran kita dengan firman. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari mana kita memiliki pikiran yang benar? Ketika kita menjaga hati dan hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita selalu taat kepada firman, diisi pikiran kita ini dengan firman setiap hari. Supaya pikiran suci, pendengaran suci, perkataan suci, hati suci, perbuatan menjadi suci. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Tidak ada tuduhan di hati nuraninya. Yang ketujuh adalah damai hati. Ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, pertama kita harus punya damai dengan Allah. Ketika kita bertobat dari dosa, disucikan oleh darah Yesus sehingga kita tidak akan dihukum oleh Tuhan. Lalu kita berdamai dengan diri sendiri, mengampuni diri karena kita sudah diterima apa adanya oleh Tuhan. Dan kita juga harus berdamai dengan sesama, tidak suka ribut dengan orang tapi hidup jadi berkat. Nah, kalau kita sudah damai dengan Allah, dengan diri, dan dengan sesama, baru kita bisa membawa damai kepada orang lain. Jadi juru damai. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayo kemana-mana, ciptakan damai, bawa damai. Jangan kita jadi orang yang menyulut perselisihan, manas-manasin orang lain, ngomporin orang lain. Tapi jadi juru damai. Untuk menjadi juru damai, kita tidak bisa bersikap pasif. Cuma diam saja, tidak berbuat sesuatu, kadang merasa takut. Kalau tindakan kita malah membawa kesusahan pada diri kita sendiri. Melainkan ini sebuah sikap aktif. Mau menghadapi segala sesuatu dan membawa perdamaian. Meskipun jalan ke arah itu berat. Yesus adalah pribadi yang mendamaikan Allah dan manusia. Paulus pernah mendamaikan Filemon yang tinggal di kota Kolose, seorang kaya yang uangnya kelihatannya pernah dicuri oleh budaknya yang bernama Onesimus. Lalu Onesimus kabur, ketemu Paulus di Roma, diinjili bertobat. Lalu disuruh pulang lagi ketemu dengan Filemon. Dan Paulus menulis surat supaya Filemon mengampuni dan menerima dia sebagai saudara seiman. Saudara, dan Paulus berkata, kalau dia sudah merugikan kamu, tagih ke saya akan bayar semua. Tapi kamu juga ingat, kamu sudah berhutang kepadaku, hutang nyawa, karena aku telah memberitakan kabar keselamatan kepada kamu. Akhirnya mereka berdamai, saudara-saudara. Ayo jauhkan perselisihan, iri hati, kepentingan diri, hal-hal yang jahat yang menimbulkan kekacauan. Yakobus 3 ayat 16-18 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai.
peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai, dan mereka yang mengadakan damai. Saudara, mari kita buang hati yang jahat, hidup benar, sehingga damai sejahtera akan mengalir dan kita bawa damai kepada banyak orang. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, tabah hati. Ayat 10 berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Inilah sikap hati yang harus kita miliki. Kita harus memiliki sikap hati seperti para nabi di dalam Alkitab yang menyatakan kebenaran. Dan walaupun mereka harus menderita bahkan mati, mereka tetap percaya setia kepada Tuhan yang memberikan mahkota kehidupan kepadanya. Dalam 1 Petrus 2 ayat 19-21 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kita bukanlah orang yang cari-cari penderitaan. Juga bukan orang yang menderita karena berbuat jahat. Kalau saudara mencuri, nipu orang, utang nggak mau bayar, lalu kemudian istilahnya digebukin orang sekampung, atau kemudian saudara dicaci maki oleh orang, jangan bilang, oh ini penderitaan dari Tuhan, salib yang harus saya tanggung. Itu salahmu sendiri, dosamu sendiri. Tapi kalau kita hidup benar, lalu kita dianiaya seperti Kristus. Dia menolong orang banyak, memberi makan yang kelaparan, dia menyelamatkan orang yang berdosa. Tapi ternyata dia disalibkan. Dan itu adalah kasih karunia. Tidak semua orang mendapatkan kasih karunia, anugerah seperti ini. Dan kalau kita dianiaya karena kebenaran, Tuhan menganggap kita layak untuk menjadi seperti Kristus dalam penderitaannya, sehingga kita akan dimuliakan bersama Dia. 1 Petrus 4 ayat 14-16 juga berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, kalau kita menderita karena kebenaran, roh kemuliaan, roh kudus ada atas kita. Karenanya dalam penderitaan yang terdalam kita harus yakin Tuhan menyertai kita. Tuhan begitu dekat dengan kita. Ingatkah saudara ketika Stefanus mempertahankan iman dan dirajam batu sampai mati. Dia tidak melihat batu yang dilontarkan kepada dia. Dia berkata, lihat, aku melihat Yesus berdiri di sebelah kanan tahta Allah. Dia melihat kemuliaan Allah. Sadrak, Mesak, Abednego yang tidak mau menyangkal Allah yang dia percaya, dilemparkan dalam dapur api. 3 yang dilempar. Ada 4 orang di dalam dapur api. Karena Tuhan beserta dengan mereka. Saudara-saudara, saya ingat ada 40 orang Kristen yang dibunuh di Siberia pada waktu komunis merajalela di Uni Soviet pada waktu dulu. Satu demi satu disuruh menyangkali Tuhan, ditelanjangi di tengah hujan salju yang sangat dingin sekali. Tapi orang pertama berkata, aku tetap percaya Yesus. Ditembak mati. Orang kedua mati. Sampai orang yang ke-40 ditanya. Tidak ada satupun yang mau menyangkal Tuhan. Tiba-tiba waktu orang ke-40 ditanya, apakah kamu mau menyangkal? Kalau tidak kamu mati. Dia bilang, aku tetap setia kepada Tuhan. Seorang prajurit komunis tiba-tiba berteriak, stop! Dia maju dan dia berkata, lepaskan orang ini. Biar saya saja yang dihukum mati, nggak apa-apa. Teman-temannya kaget. Kenapa kamu? Aku percaya Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Yesus juru selamat. Wah saudara, yang lain marah. Dan akhirnya ditembaklah si prajurit ini. Sedangkan orang yang ke-40 disuruh lari, dibebaskan. Kenapa? Karena ternyata ketika satu demi satu orang Kristen itu mati, dia seperti mendapatkan penglihatan. Ada mahkota turun dari sorga atas mereka. Dan tinggal sisa satu mahkota untuk orang yang ke-40 ini.
Jadi ketika dia melihat hal itu, dia pikir, kalau aku ingin selamat, mendapatkan mahkota dari Allah, aku harus percaya kepada Yesus. Biar aku yang merebut mahkota itu, mendapatkannya. Sehingga dia percaya kepada Yesus. Saudara, saya percaya orang yang setia sampai mati, mendapatkan mahkota kehidupan sampai selama-lamanya. Jadi, mari kita memiliki hati yang berkenan kepada Allah. Ada 8 ucapan bahagia Yesus untuk kita mengalami sungguh-sungguh kedamaian batin yang paling dalam. Rendah hati, hancur hati, lembut hati, rindu hati, murah hati, suci hati, damai hati, dan tabah hati. Ini doa saya. Supaya apa yang merupakan nilai-nilai penting sebagai warga kerajaan Allah, kita ikuti kehendak Tuhan. Kita miliki sikap hati Tuhan di dalam hidup kita. Dan saya percaya ini tidak diusahakan dengan kemampuan diri. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka kebahagiaan sejati akan menjadi bagian kita. Siapa di antara saudara yang selama ini merasa hidupmu seringkali penuh dengan pertengkaran, percekcokan, ada kegelisahan di dalam hati, ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita, menggelisahkan hidup kita, tuduhan di dalam hati nurani. Tapi hari ini kita mau bertobat dan minta agar Tuhan pulihkan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pengajaran firman-Mu. Ucapan bahagia Yesus yang pertama sampai yang ke-8. Biar itu menuntun hidup kami. Sehingga kami benar-benar menjadi pribadi seperti Engkau. Ini adalah wujud orang Kristen sejati. Yang hatinya, nilainya telah diubah seperti yang diinginkan oleh Yesus. Ampuni kami kalau kami belum seperti Yesus. Dan bila kami sungguh-sungguh meneladani Engkau ya Tuhan. Dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga kebahagiaan sejati dan kekal selamanya akan kami alami. Di bumi dan juga di sorga. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah saudara percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Sama-sama saya undang kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh Dia ajaib, ajaib Tuhan. Oh, we worship You. Tuhan Yesus, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan atas ibadah kami, ibadah pertama dan ibadah yang kedua ya Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk firman-Mu yang ditaburkan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah
firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menang daripada kebiasaan di dalam kami berhutang Tuhan. Tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh setia dalam perkara-perkara yang kecil. Supaya kami dipercayakan untuk mengelola, menjadi pengelola yang baik dan mengelola perkara yang besar dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, terima kasih ya Bapa. Engkau berkati untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa. Biarlah jemaat kami saat ini Tuhan, melalui firman-Mu ini kami mengerti, kami paham Tuhan, atas kepercayaan kami boleh mengambil kepercayaan daripada Tuhan dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menang di dalam setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk Pastor Seno Wijaya Tuhan, beserta istri dan keluarga Tuhan. Kami biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan di pelayanannya dimanapun beliau Tuhan Engkau tempatkan ya Bapa, di setiap bidang pelayanannya Tuhan, dimanapun Tuhan, biarlah menjadi berkat dan menjadi saluran pertobatan bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap gembala kami, Pak Julius Ishak, Pak Rubin Adi, Pak Sito, dan juga Pak Christopher Tuhan, beserta keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan, biarlah Engkau taruhkan visi misi di dalam pengembalaannya ya Bapa, membawa lebih banyak jiwa kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap segenap pengurus, setiap pelayan, setiap pelayanan yang ada Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati ya Bapa. Terlebih Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini Tuhan, yang sedang dalam kondisi sakit, biarlah Tuhan Kau boleh sembuhkan ya Bapa. Amin. Yang dalam kondisi masalah keuangan, biarlah firman ini menjadi terobosan keuangan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarlah Tuhan terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan keuangan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan juga akan memberikan terobosan luar biasa dalam usaha kita. Dan memberikan kesehatan yang luar biasa untuk memuliakan Tuhan. Dan pada akhirnya kita menerima berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan katakan, amin. Shout to